أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimu sholihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah, kemudian mentauhidkan Allah dari semua amalan-amalan yang kita kerjakan. Karena dengan mengesahkan Allah kemudian menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, itu akan membuat kita berbahagia jemaah. Dan jelas yang kita harapkan selama ini adalah kebahagiaan. Dan sungguh kebahagiaan itu tidak akan pernah kita dapati kecuali dengan pertolongan Allah Rabbul Alamin. Sehingga kita harus berusaha mencari pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Mendekatkan diri kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadka. Engkau jaga Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga engkau. Ihfadillah tajidu tujahaka. Engkau jaga Allah, maka engkau akan mendapati Allah itu ada di depanmu. Maka senantiasa kita terus bertakwa kepada Allah, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Coba yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya kita semua ini ingin berbahagia di dunia dan di akhirat. Ingin supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala membantu dalam semua urusan kita. Dan untuk mendapatkan hal tersebut adalah memperbaiki amalan kita menjadi amalan-amalan yang soleh. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa di antara kalian, kata Allah Jalla Jalaluh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, dia mengerjakan amal soleh, dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan kasih dia kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas amalan yang dia kerjakan dengan sebaik-baik amalan. Dan di antara amalan soleh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam firman-Nya adalah berbuat bakti kepada kedua orang tua. Dan itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-40 dari kitab tersebut. Maka beliau mengatakan, babun au babul birri al-walidaini wasilatil arham, bab engkau senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian engkau sambung tali satu rahmi engkau dengannya, atau orang-orang yang ada rahim kita dengannya. Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat An-Nisa
Ayat yang ke-36, Allahu Rabbul Alamin mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu dalam ibadah, jemaah, dalam ibadah. Yang dia di sana ada ibadah yang kita mengharapkan pahala. Solat, nggak boleh kita solat untuk orang lain. Berdoa, doa adalah ibadah. Nabi SAW mengatakan ad-du'aul ibadah. Maka nggak boleh memohon kepada yang lainnya. Karena Allah Jalla Jalaluhu yang berhak dengan amalan tersebut. Nggak boleh datang ke batu keramat, nggak boleh datang ke pohon keramat. Kita mau minta apa? Nggak ada. Mereka saja ditebang nggak bisa balik lagi pohonnya berdiri. Mereka dihancurkan, batu tersebut hancur lebur, nggak bisa nyambung dia dengan sempurna. Mungkin dibantu sama jin atau setan disambung dia jemaah. Pasti ada yang kurang. Dan itulah makhluk Allah Jalla Jalaluhu. Maka yang kaya, yang sempurna adalah Allah Rabbul Alamin. Maka semua ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang berbuat syirik itu adalah antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah itu ada tandingan-tandingan, sedangkan Allah yang menciptakan kalian. Nggak layak jemaah berdoa minta jodoh. Ngapain kok kita minta jodoh kepada dukun? Dukun aja sampai tua renta dia nggak ada jodohnya. Ngapain antum datang ke kuburan minta kesehatan, dia aja mati sakit jemaah. Minta kepada Allah Rabbul Alamin. Kita ini diberikan akal oleh Allah Jalla Jalaluhu karena kita ini lebih baik daripada yang lainnya. Fi ahsani takwin, kata Allah Tabaraka wa Taala, engkau diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Maka jangan sampai kepala kita, akal kita kini kita belakangkan, kemudian kita mengambil sesuatu yang tidak masuk akal. Ingat, syariat Islam itu masuk akal semuanya. Tapi kalau ada yang tidak masuk akal dengan kepala kita, kita katakan kita yang harus mengikuti syariat Islam tersebut. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di bawah ketika beribadah kepadanya, yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya amalan hanya untuk Allah. Maka Allah Rabbul Alamin mengatakan wabil walidaini ihsana. Engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan kita pernah sampaikan bahwasanya berbuat baik kepada orang tua ini adalah mutlak jemaah. Mutlak. Nggak ada keraguan di sana. Walaupun mungkin dia beda agama dengan kita. Walaupun mungkin dia beda keyakinan dengan kita jemaah. Karena yang memerintahkan adalah Allah. Maka lihat, pernah ada sahabiat, anaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Asma binti Abi Bakar. Ibunya datang kepada Asma. Sedangkan ibunya itu pada posisi tersebut adalah masih kafirah. Aisyah sama Asma ini beda ibunya jemaah. Tapi bapaknya satu, Abu Bakar radhiyallahu taala. Maka Asma ini dia didatangi oleh ibunya dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ja'atni ummi ragibatan." Ibuku datang ya Rasulullah. Dia sangat rindu kepadaku ya Rasulullah. Dia ingin bertemu dengan aku ya Rasul. Dia kangen sama aku ya Rasulullah. Asiluha, apakah boleh aku menyambung tali silaturahmi dengan orang tuaku ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Na'am, iya. Sambung tali silaturahmi engkau dengan dia." Bahkan mungkin dia tidak pernah berbuat baik sama sekali. Dan kita tahu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam jemaah. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Allah nguji beliau itu ditunda diberikan anak. Bahkan kita dengar kabar bahwasanya sampai 80 tahun baru diberikan anak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah diberikan anak, nggak sempat untuk digendong, nggak sempat untuk diajak jalan-jalan anaknya tersebut. Ditinggalkan di dekat Baitullah, Ka'bah Allah Jalla Jalaluhu bersama Hajar di sana. Ditinggalkan karena dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin. Sampai Hajar ini sempat bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, ila aina takiluna ya Ibrahim? Ke siapa engkau menyerahkan kami ya Ibrahim? Enggak ada makanan, enggak ada minuman." Akhirnya dirubahlah pertanyaannya oleh Hajar. Dia mengatakan, "Allahu amaruka bihada ya Ibrahim? Apakah Allah yang memerintahkan engkau letakkan kami di tempat yang tidak ada makanan, yang tidak ada minuman di sini wahai Ibrahim?" Maka Ibrahim mengatakan, "Na'am, iya."
maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami, kata Hajar. Berangkatlah pergi selama beberapa tahun. Kemudian cuman sekedar perintah saja kepada Nabi Ismail. Kemudian setelah sudah besar Nabi Ismail, Nabi Ibrahim datang, jemaah. Datang, dan antum tahu apa yang dikabarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Nyembelih dia, jemaah. Coba kalau antum, ada orang tua antum entah berantah di mana, sudah dititip di pantai asuhan, tiba-tiba dia datang mau nyembelih antum, nggak mau antum, cuma sama-sama bawa pedang juga kita, mati sudah. Saya mati atau engkau wahai bapakku mati. Bahkan mungkin yang lebih rendah daripada itu, cuma orang tua kita antum ditelantarkan, kemudian antum sukses. Dia datang minta uang sama antum, antum kasih cuma enggak, cuma. Tapi lihat kata Nabi Ismail, ini diantara kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Maka dia mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau, wahai bapakku. Sembelih sudah. Kalau memang itu yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah ganti dia dengan penyembelihan, yaitu Idul Adha, jemaah. Diganti dengan kibas. Diganti Allah tabaraka wa taala, faqad sadaqta ru'ya, kata Allah Jalla Jalaluhu, engkau telah membenarkan mimpi engkau kerjakan. Maka dirubahlah dia untuk, bukan Nabi Ismail dirubah, jemaah, diganti yang disembelih itu adalah kambing, jemaah. Ini di antara kebaktian seorang nabi yang dia jarang diasuh oleh orang tuanya, yang ditinggalkan, balik ternyata mau disembelih. Tapi dia yakin bahwasanya yang memerintahkan untuk berbuat bakti kepada orang tua adalah Allah Jalla Jalaluhu. Bukan karena orang tua itu baik sama kita, jemaah. Lah, walaupun nggak baik sama antum harus tetap balik. Karena dia surga kita, jemaah. Dia surga kita. Ketika mereka meninggal dunia, sudah terputus surga kita, jemaah. Terputus surga yang paling mudah, atau pintu tengah surga yang paling mudah untuk kita masuki. Nah, kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wabidil kurba. Kemudian hendaknya kalian menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang terdekat dengan kalian. Wal yatama, kemudian berbuat baik kepada orang-orang atau anak-anak miskin atau anak-anak yatim. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Wal jari dzil kurba wa jaril junubi wa sahibi bil janbi wa bani sabil wa ma malakat aimanukum. Kemudian kepada tetangga engkau yang dekat, tetangga engkau yang jauh, kemudian orang yang ibni sabil, yang mungkin dia kehabisan bekal. Kalau antum tahu dia memang dia jujur, bukan digunakan untuk profesi. Karena sekarang ada orang keliling-keliling, dia masjid ke masjid. Dia mengatakan, habis sudah bekal, ini mau pulang, nggak ada bekalnya. Sudah dapat dia di sini, pindah lagi ke kampung sebelah, Akhirnya nggak pulang-pulang dia, cuman muter-muter saja ke semua masjid. Dia minta. Ternyata dia orang sana, jemaah. Mau pulang kemana dia, orang sana, cuman nggak ada yang tahu dia, jemaah. Nah, kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, Allah Rabbul Alamin mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta. Kemudian sambunglah tali rahim kalian. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang diperintahkan untuk menyambung tali silaturahmi oleh Allah tabaraka wa taala, maka dia akan disambung pula rahimnya. Wa wasainal insana bil walidayhi husna. Dan diwasiatkan kepada kami untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan engkau diperintahkan untuk menyembah Rabb kalian, kemudian beribadah hanya untuknya. Nam wa bil walidaini illa wa iba ta'buduna illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yaitu engkau beribadah hanya kepadanya, kemudian berbuat bakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
fala takul lahuma ufi. Maka ketika salah satu dari keduanya atau keduanya sudah sangat tua sekali, tidak boleh kalian mengatakan ah. Kemudian para ulama menyebutkan di antara ahli tafsir, ah itu adalah kata yang paling minimal membuat orang durhaka. Maka antum yang belajar di pondok pesantren jangan pernah bantah orang tua antum. Sekedar disuruh saja sama orang tua, nah ini cabai habis, coba pergi ke toko sebelah belikan cabai, mak cabai nih, belikan cabai di sebelah. Antum mengatakan, nantilah Umi, ini lagi seru nih, lagi apalah gitu. Antum tolak hal tersebut, itu sudah durhaka disebutkan oleh para ulama. Sudah durhaka. Apalagi kalau kita sampai mencaci maki orang tua kita, bahkan antum menghinakan dia. Bahkan ada orang-orang sekarang nggak mau dia berbuat bakti sama orang tuanya, harus dibuatkan gubuk khusus, kemudian piringnya harus dari kayu karena nanti dia khawatir rusak piringnya dan yang lainnya. Maka kita katakan itu tidak layak, karena sejatinya orang tua kita dulu tidak pernah mengeluh sampai kita besar. Seandainya kalau orang tua kita mengeluh, mungkin kita sudah dibuang, disolokan, mungkin kita sudah mati jemaah. Tapi orang tua kita terus melawat kita, menjaga kita sampai sekarang. Maka harus berbuat bakti kepada mereka dan jangan pernah membantah mereka. Kalau memang terkadang kita mungkin keceplosan, kita membantah mereka, pegang tangannya, kemudian cium tangannya, minta maaf. Karena doa mereka itu adalah doa yang sangat mustajab jemaah. Wala tanharhuma, jangan kalian menghardik mereka, mencaci maki mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, tapi hendaknya kalian ucapkan kepada mereka adalah ucapan-ucapan yang lemah lembut, ucapan yang baik kepada kedua orang tua. Wafid lahuma janaha dhulli minar rahma, maka rendahkanlah sayap-sayap kalian kepada mereka. Kita rendahkan diri itu bukan menghinakan kepada manusia, tidak. Rendahkan diri maksudnya ucapan engkau harus jaga. Tingkah laku engkau kepada orang tua juga harus jaga. Jangan ketika kita sudah sukses, kita sok-sokan sama orang tua kita. Maka yang menjadikan kita sukses adalah Allah. Kemudian mungkin diantaranya adalah doa orang tua kita, jemaah. Maka jangan sampai antum seperti Qarun. Ketika diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh dengan hartanya, diingatkan oleh para sahabatnya, ingat kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia mengatakan innama utitu mimma indi. Aku dikasih harta ini, aku dikasih harta yang banyak ini karena dari usahaku, nggak ada yang bantuin aku. Dia lupa dengan orang tuanya, dia lupa dengan sahabatnya, dia lupa dengan Allah Rabbul Alamin. Allah tenggelamkan dia sama hartanya, jemaah. Allah tenggelamkan dia sama hartanya. Maka senantiasa untuk memiliki adab kepada orang tua kita, kemudian menghormati mereka, kemudian menyayangi mereka. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka, mudah-mudahan mereka dirahmati oleh Allah sebagaimana mereka itu sayang sama kita, jemaah, sayang sama kita. Dan ingat, cinta kedua orang tua itu nggak akan bakalan bisa kita balas sampai kapan-kapan pun, nggak bakalan. Ada seorang tabiin yang dia menggendong ibunya dari Yaman sana, jemaah, digendong ibunya datang ke Mekah. Dia datang, dia tawaf wada, kemudian ini sampai selesai hajinya beres, ketemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mengatakan, ya Umar, ataraini qad jazaituha. Wahai Umar, aku sudah menggendong orang tuaku ini lebih daripada menggendong aku, ya. Aku menghajikan dia, aku gendong dia haji. Wahai Umar, apakah aku sudah berbuat bakti kepada kedua orang tuaku? Kata Umar, itulah, engkau belum berbuat bakti kepada dia. Wala talqatin wahidatin min talaqatika, walaupun hanya sekedar hentakan ketika dia melahirkan engkau, itu belum dibayar, jemaah. Begitu juga dengan seorang bapak, antum nggak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua antum, bapak kita, karena kasih sayangnya. Seandainya bukan karena Allah, kemudian beliau cari nafkah, memberikan makan kepada istrinya, mungkin kita nggak akan sehat-sehat di dalam perut. Maka ada perjuangan seorang bapak juga di sana, seorang ibu juga perjuangan seperti itu. Sekali hentakan ketika kontrasepsi palsu, jemaah, itu belum bisa kita balas. Apa yang antum kasih selama ini?
Antum kasihkan dunia, belum terpenuhi, belum setara. Terus kemudian kita yang sukses, seenaknya mengatakan dasar engkau beban. Dikatakan ibunya beban. Padahal dia juga beban juga. Yang ibunya sampai separuh jiwanya diserahkan untuk dia. Kemudian setelah kita besar, kita sukses, kita lupa dengan orang tua kita. La jemaah. Kemudian yang berikutnya. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau menyebutkan hadis yang pertama dari kitab ini. Maka dari beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amalil ahabbu ila Allah, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala ya Rasulullah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apa yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan as-salatu ala waktiha. Engkau salat tepat waktu, engkau jaga salat tersebut. Jangan sampai engkau keluarkan dia dari waktunya, jangan sampai engkau lalaikan dia. Karena sejatinya kita katakan salat itu adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah. Itu ada salat. Kemudian menjadi ciri seorang hamba yang dia terbaik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan akan membuat dia menjadi bahagia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in salahat faqad aflaha wa anjaha, kata beliau, kalau salatnya baik dia akan sukses, dia akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Tapi kalau salatnya buruk, dia akan celaka dan dia akan sengsara. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, summa ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kemudian amalan apa yang terbaik yang dilakukan kemudian Allah cinta sama kita ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan albirrul walidaini. Engkau berbuat bakti kepada kedua orang tua engkau. Engkau melakukan yang terbaik, apa yang dia minta kasih, jemaah, kasih. Selama kita mampu untuk memberikannya. Tapi ingat sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, maka kasih penuhin dulu kebutuhan rumah tangga antum. Istri antum, anak antum, semuanya. Kalau memang ada lebih harta, kasihkan mereka. Kasihkan mereka. Kasihkan orang tua kita. Jangan takut miskin. Cuma bisa jadi harta yang selama ini kita dapatkan itu adalah doa mereka. Doa mereka. Cuman kadang kita nggak sadar. Karena orang tua itu Masya Allah, dia kalau mendoakan tuh nggak ngasih tahu, oh tadi saya doakan kebaikan. Bahkan setiap sholatnya dia meminta supaya kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, sehingga bisa berbuat bakti kepada dia. Bahkan dia mungkin seandainya, misalnya seandainya, dan ini dikatakan oleh ustadz-ustadz kita, seandainya kalau ada orang tua dikasihkan pilihan ketika hamil, kita lagi di dalam perutnya, kemudian mau melahirkan, dibawa ke rumah sakit, kemudian ibu itu ditanya, ini nggak bisa diselamatkan dua-duanya ini. Kalau diselamatkan anaknya, maka ibunya akan meninggal dunia. Tapi kalau diselamatkan ibunya, ada anaknya yang akan meninggal dunia. Kemudian dibisikkan, mana yang biasanya akan dipilih oleh ibu tersebut? Dia pasti akan memilih supaya kita ini hidup, walaupun dia meninggal dunia, jemaah. Itu orang tua luar biasa. Maka jangan pernah ada terbesit di kepala antum berbuat durhaka sama mereka. Jangan buat dia kecewa. Terutama antum yang mondok. Orang tua mempercayai antum tinggal di pondok untuk belajar ilmu agama. Jangan hianati mereka sehingga mereka bersedih di rumah sana. Adapun kalau antum susah belajar, minta doa mereka. Sampaikan kepada ustadz antum tidak bisa belajar ini, mungkin diberikan kemudahan sama beliau. Tapi jangan antum buat ulah, kemudian antum membuat kerusuhan di sana, kemudian membuat orang tua itu malu, jemaah. Itu hukumnya adalah haram. Dan itu adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Mumpung mereka masih ada, berbuat bakti. Mumpung mereka masih ada. Karena dia adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian laki-laki tersebut pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa ayya Rasulullah?" Kemudian apa setelah itu wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Engkau berjihad di jalan Allah. Jihad itu urutannya belakangan, jemaah. Harus berbuat bakti kepada kedua orang tua. Bahkan ada seorang yang minta izin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan ketemu hadisnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin berjihad kepadamu ya Rasulullah."
Dan kita tahu jihad di jalan Allah itu pahalanya banyak loh, pahalanya banyak. Bahkan luar biasa pahalanya. Tidaklah seorang yang berjihad, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang darahnya itu menetes di bumi, diampuni semua dosanya. Bahkan antara dia dengan jarak surga itu satu, mati. Kalau dia mati pasti dijamin masuk surga. Kalau masih hidup ya belum, jemaah. Harus mati dulu baru masuk surga dia, jemaah. Baru masuk surga. Tapi ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahayun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Maka dia mengatakan, iya. Irji fa fihi ma fajahid, balik kepada kedua orang tua engkau, kemudian engkau berjihad kepadanya, dan pahalanya lebih besar daripada berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jemaah. Berbakti kepada kedua orang tua kita, jemaah. Nah, kemudian yang berikutnya, jemaah, yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan atau mamlukan fayastariyahu fayatiqahu, rawahu Muslim. Maka bisa anak itu berbuat bakti kepada orang tuanya dan setara dengan kebaikannya. Ada ternyata, jemaah. Kita katakan tadi, tidak ada kebaikan yang kita lakukan dan tidak akan pernah setara. Walaupun antum berikan semua harta yang antum miliki, itu nggak akan bisa mengimbangi kebaikan mereka. Ada cuma satu. Kata Nabi SAW, mana dia? Tidaklah ada di antara kalian yang dia mendapati orang tuanya jadi budak. Dia jadi budak, ditawan di medan perang, kemudian dijual belikan sama orang-orang. Kemudian antum ketemu dengan orang tua antum, antum beli, kemudian antum merdekakan, maka pas sudah kebaikan yang selama ini yang dikerjakan sudah terbalaskan dengan hal tersebut. Cuman sekarang dari mana antum nyari budak? Masa orang tua antum jual? Gak mungkin. Nah, dan itu sangat-sangat mustahil sekali, jemaah. Di zaman sekarang kita yang nggak ada peperangan, maka kita katakan jelas nggak bisa kita memberikan kebaikan atau mengimbangi atau membalas kebaikan orang tua kita tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berikutnya, yakni yang mencakup tentang masalah menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang lainnya, maka disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa di antara kalian yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sambung tali silaturahmi kalian. Terutama jelas kepada ibu. Jangan sebagaimana yang kita katakan kepada sohib-sohib kita, loyal kita luar biasa. Antum kalau lagi kumpul sama teman-teman luar biasa kan? Semuanya dikasih. Ketemu antum sama ustadz yang kibar, misalnya yang terkenal. Antum kalau duduk di sana, duit antum keluar. Tapi ketika orang tua antum minta uang belanja, antum nggak kasih. Itu nggak ada artinya amalan antum. Cuma amalan yang terbaik itu adalah kasih orang-orang yang dekat kita. Cukupi mereka. Berikan tanggungannya. Jangan kita terlalu perhatian kepada orang lain, tapi keluarga kita yang terlantar, orang tua kita yang ada sambung atau sambungan dari rahim kita. Berbuat baik kepada mereka. Dan memang harus kita pelajari, ini silsilah keluarga kita ini siapa, yang masih ada hubungan rahim siapa. Antum harus cari-cari. Kemudian berbuat baik kepada mereka. Mereka itu lebih utama daripada kita berbuat baik kepada orang lain. Walaupun orang itu mungkin sama keluarga itu sama membutuhkan, maka jelas keluarga kita yang lebih utama. Karena ada dua keberkahan atau dua kebaikan di sana. Menyambung tali silaturahmi, kemudian memberikan keberkahan atau infak kepada saudara kita tersebut. Perlu kita cari rahim kita itu mana. Maka yang bagusnya itu ketika datang hari raya, misalnya kumpul semua, kenalin. Sepupu antum mana, ini mana, kenalin dia. Walaupun dia bukan mahram. Ingat, mahram sama rahim itu beda ya. Kalau mahram itu yang haram antum nikahi selama-lamanya. Ini namanya mahram. Yang dia dari tiga hal. Pertama nasab. Ini tinggal dilihat aja ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan. Yang keluarga inti. Adapun kalau sudah cabang-cabang dia bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Nah,
kemudian yang ke bawahnya lagi. Nah, kemudian yang berikutnya karena pernikahan. Karena pernikahan tinggal dilihat ya, istri antum jelas, kemudian mertua antum, kemudian saudara-saudara mertua perempuan, saudara mertua laki-laki, ke atas lagi ke kakeknya. Nah, itu juga harus diketahui. Kemudian yang ketiga, karena disebutkan di sini karena persusuan. Persusuan itu sama seperti mahram nasab. Kalau antum disusui sama perempuan, maka mahramnya antum perempuan yang menyusui tersebut. Kemudian anaknya. Walaupun antum nggak bareng nyusu sama dia jadi mahram. Karena dia adalah anak dari ibu susuan. Kemudian bapaknya, kemudian saudara-saudara bapaknya, saudara-saudara ibunya naik ke atas, ke bawah juga. Anak atau cucunya, itu juga mahram. Sama seperti nasab. Kita cari. Kemudian kalau rohim ini lebih luas lagi. Kayak sepupu kita katakan tadi dia bukan mahram, tapi dia ada hubungan rohim kita dengan mereka. Sambung tali silaturahmi, kunjungin mereka, bantu mereka dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa di antara kalian yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan dari Abu Hurairah juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh menciptakan makhluk, hatta idza faraga minhum, setelah Allah menciptakan semuanya, qamatir rahim, maka tali silaturahmi itu pun ngomong kepada Allah Tabaraka. Rahim itu ngomong, kita nggak tahu rahim itu kayak gimana bentuknya jemaah, tapi dia adalah makhluk. Dia adalah makhluk Allah Tabaraka. Dia ngomong kepada Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, hadza maqamul aidina bika minal qati'ah. Qala na'am. Apakah ini yang engkau janjikan kepada orang-orang yang memutus tali silaturahmi ya Allah? Maka Allah mengatakan iya. Wa amma tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Apakah engkau ridho, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada rahim tersebut, kalau ada orang yang memutus tali silaturahmi dengan engkau, aku akan putus hubungan aku dengan dia. Kalau ada orang yang menyambung engkau, maka aku akan sambung dia. Berarti untuk mendapatkan pertolongan Allah diantaranya adalah nyambung tali silaturahmi jemaah. Antum pengen dibantu dunia, bantu akhirat, biar harta lancar, keluarga sehat, anak-anak sehat juga bahagia, sambung tali silaturahmi. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man aroda ayyubsata lahu fi rizqih, siapa di antara kalian yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah, wa yunsa'a fi athari, dia diberkahi umurnya, Nabi SAW mengatakan, fal yasir rahimah, hendaknya dia sambung tali silaturahmi. Mungkin selama ini yang membuat tidak lancar usaha kita jemaah, yang membuat mungkin rezeki kita mulai tersumbat sekarang, itu bisa jadi kita memutus tali silaturahmi kita jemaah. Kemudian qalat bala, maka rahim itu mengatakan iya ya Allah. Qala fadzalika laki. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa yuqatti'u arhamakum ulaika alladzi la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melaknat mereka, membuat telinga mereka tuli dan membuat mata mereka itu buta. Ini ancaman bagi orang-orang yang dia memutus tali silaturahmi jemaah. Hati-hati. Maka perlu kita cari rahim kita siapa, terutama orang tua kita jemaah. Jangan pernah kita memutus tali silaturahmi kepada mereka, karena mereka adalah orang yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, dan jalan tengah untuk masuk ke dalam surganya. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan sebagian dari hadis ini. InsyaAllah nanti kita akan baca hadisnya banyak, kita ambil faedah, nanti mungkin ada yang baru atau mungkin ada tambahan nanti dari hadis-hadis tersebut. Allah ta'ala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kita gunakan tanya jawab kalau ada pertanyaan. Nah, sisa tinggal 5 menit. Nah, fadhal.
Terima kasih Ustadz. Mohon pencerahannya terkait kalau ada pilihan yang dilema nih antara istri atau ibu. Itu perdebatan panjang tuh. Mana yang antum harus pilih? Iya. Kita mana yang harus kita dulukan, bahagiakan gitu. Kalau situasi normal oke, tapi abnormal ini. Seperti itu, dan ini sebelumnya yang antum harus usahakan tuh cari wanita yang soleha, jemaah. Karena wanita soleha itu tidak akan pernah melarang kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan antum harus nasihatin istri antum. Katakan bahwasanya laki-laki itu adalah surga nerakanya seorang istri. Tapi bagaimana aku akan memberikan surga kepada engkau kalau aku tidak masuk surga? Dan surganya seorang anak itu sama siapa, jemaah? Sama orang tuanya. Sampaikan kepada mereka. Karena kadang-kadang kan istri ini nggak paham agama, egois mereka, kemudian yang lainnya. Maka sampaikan. Kemudian kita juga harus tahu masalahnya itu di mana. Karena kebanyakan di antara istri itu tidak mau didampingi dengan adanya orang tua di rumah sana. Karena orang tua ini yang namanya orang tua, jemaah. Kita kan anaknya. Pasti akan diatur kita. Pasti akan diatur. Maka ini di antara hak seorang istri. Antum kalau nikah sama dia konsekuensinya antum harus berikan dia atau tempatkan dia di rumah tersendiri. Kemudian berbuat bakti kepada orang tua itu jelas. Ingat kalau istri sama mertua itu bareng di satu rumah itu kadang-kadang istri itu kesusahan, jemaah. Atau mungkin dia belum terbiasa. Maka kita harus membiasakan diri dulu di rumah khusus dulu berdua. Kemudian ini diantara pentingnya belajar ilmu agama, jemaah. Antum bawa istri antum datang kajian itu nggak rugi, wallahi nggak rugi. Karena kan kita kan nggak bisa nasihatin istri itu duduk, wahai istriku, nih dalilnya, qala Allah, qala Rasul. Dia kadang-kadang nggak paham juga antum ngomong apa. Tapi kalau antum bawa kajian, dia paham berbuat bakti kepada suaminya harus berbuat bakti kepada orang tuanya, enak. Bahkan mungkin ada istri-istri yang Masya Allah kemudian dia duduk di pengajian, kemudian bahas semuanya paham. Pas pembahasan poligami mungkin nanti selesai kajian dia ngomong, bang mau nikah lagi bang? Oh, nanti aneh yang carikan. Itu keuntungan juga, jemaah. Keuntungan. Maka nggak rugi bawa istri itu datang di pengajian. Antum jangan antum sendiri aja yang masuk surga atau yang pintar, jemaah. Istri juga harus dibawa. Istri juga harus dibawa. Supaya dia tahu kewajiban kepada suami ini. Tapi bagaimana kalau dilemanya seperti itu, jemaah? Mana yang antum harus dahulukan? Kalau memang nggak ada pilihan, mana yang terjadi, jemaah? Tapi antum harus berusaha dulu sih. Itu memang solusi yang terakhir karena jelas memilih orang tua itu lebih utama. Kalau memang sangat, karena istri itu jelas dia durhaka, jemaah. Dia nggak bantuin kita berbuat bakti kepada orang tua kita. Tapi kita seorang suami jangan langsung memutuskan seperti itu. Kamu saya ceraikan lah. Jangan, cari solusi yang terbaik. Cara tadi, ayo pergi pengajian. Kemudian kita juga harus memberikan hak kepada istri kita. Bisa jadi antum terlalu mementingkan orang tua daripada istri. Ingat kita katakan, keluarga antum dulu penuhi. Karena kan bukan antum saja anaknya kan, banyak anaknya yang bisa membantu kan, antum kirimkan dia uang belanja. Keluarga antum dulu, istri antum, anak antum penuhin. Kemudian kalau ada lebihnya, katakan sama istri. Wahai istriku, ini kita alhamdulillah sudah kecukupan, ada lebih kita kasihkan belanja ibu. Silakan. Dan antum jangan emosi kalau istri antum bisa mengatakan, tidak boleh. Mungkin dia lagi ada masalah, jemaah. Apalagi kalau dia lagi haid. Weh, jemaah nggak tahu dia antum mau jadi ustadz, antum mau jadi apa. Kadang-kadang ngomel juga dia. Ngomel karena memang mungkin hormonnya atau pikirannya lagi ditutup, jemaah. Harus sabar melawan istri tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri itu bengkok. Kalau antum idza aqamtaha kasartaha. Kalau antum langsung luruskan dia, bengkok dia. Karena kan terlalu bawa perasaan dia. Bahkan ngomong kasar sedikit nangis dia, cuma itulah istri seperti itu. Tapi kalau antum biarkan dia bengkok, bengkok terus dia. Nanti perlu pendekatan, kemudian cari solusi dulu yang terbaik. Tapi kalau nggak ada sama sekali, berarti istri kita ini ngajak kita durhaka sama orang tua kita. Nah, maka antum tinggalkan, ambil orang tua antum. Itu yang terbaik. Cuman kadang-kadang orang tua ya semakin tua dia semakin aneh. Harus sabar. Antum nasihatin istri itu. Nah, iyakan saja, tapi jangan bela dia. Nggak usah antum bela salah satunya. Tapi antum ingatkan kebaikan ini. Orang tua itu benar loh, jemaah. Kalau sudah tua itu Masya Allah. Dia pokoknya aneh-aneh. Nggak tahu menantunya di ini kan. Aneh-aneh pokoknya ngomongnya. Nah, dan harus bersabar. Itu orang tua.
Dan itu adalah pintu surga, kita harus sabar. Dan ingatkan istri kita. Antum kasihkan nasihat bagus-bagus. Yang penting istri itu jangan antum caci maki. Gak boleh. Gak boleh ada masalah sedikit dengan ibu, antum jangan caci maki dia. Karena suami yang terbaik itu suami yang tidak mudah caci maki istrinya. Dan Nabi SAW mengatakan wala tuqabbiha. Jangan engkau jelek-jelekan dia. Nah, karena dia teman hidup kita, dia lebih tahu kondisi kita, maka kita harus baik dengan dia. Kemudian ketika dia salah, nasihatin dengan yang terbaik. Terutama bawa dia kajian, duduk di pengajian, supaya dia tahu juga ternyata oh ini syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Allah ta'ala bisa. Kelas jemaah. Nah, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Ada lagi? Nah, betul. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitanya status sebagai sudah umur yang dikatakan boleh dikatakan orang tua juga Pak Ustadz ya. Jadi kita menyandang status orang tua pribadi dan mungkin anak juga ya Pak. Nah rata-rata orang tua kita sudah tidak ada meninggal. Ya saya tanyakan di sini ajab kubur itu apakah bisa di stop? Apa ditahan? Itu Pak Ustadz. Kalau misalnya bisa ditahan, gimana cara menahannya? 6 jemaah. Bagaimana cara menolong orang tua ketika dia di kuburan? Antum harus jadi soleh. Jadi soleh jemaah. Untuk membantu mereka supaya mereka itu dibantu oleh Allah. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW. Ada orang tua ini dia masuk neraka. Hadisnya sahih. Tiba-tiba dia dinaikkan masuk surga. Orang tuanya di bawah surga paling bawah, dinaikkan ke surga yang paling tinggi. Akhirnya orang tua ini pun mengatakan kepada Allah Jalla Jalaluhu, kenapa ya Allah? Ana nggak ada amalan istimewa di dunia, udah mati sudah. Kenapa kok bisa derajat aku diangkat oleh Engkau ya Allah? Maka disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, bistighfari waladilaka. Itu karena istighfar anakmu kepada engkau. Dan yang harus kita lakukan seorang anak yang sudah meninggal oleh orang tuanya, jadi yang soleh. Jadi soleh. Ibadah solat kita tepat waktu, orang tua kita dapat pahala. Walaupun antum nggak niatkan dia, karena anak itu adalah usaha terbaik orang tua. Apapun yang dia kerjakan, kita dapat pahala. Maka kita harus didik mereka dengan yang terbaik. Kita harus didik mereka dengan yang terbaik. Seandainya kalau orang tua kita dulu nggak didik kita dengan yang terbaik, kita harus jadi yang terbaik. Kita doakan mereka, kemudian kita bersodakoh dengan atas nama mereka, kemudian antum melakukan puasa yang lainnya, dia akan dapat pahala. Dan ingat, untuk mencetak anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, orang tuanya harus berbakti kepada orang tuanya. Itu akan merembet semuanya. Antum kepengen anak antum jadi berbakti kepada antum harus berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Akan turun menurun. Sifat itu akan kita wariskan jemaah. Sifat itu akan diwariskan. Maka jangan meremehkan hal tersebut. Jangan sampai melakukan perbuatan haram karena pasti akan berdampak kepada keluarga. Disebutkan oleh seorang tabi'in, beliau mengatakan wa inni la ajidu asarul ma'asiyah fi dabati wa ahli. Sungguh aku mendapati dampak dari perbuatan maksiat yang aku kerjakan. Kemana? Fidabati. Kendaraanku berdampak. Kendaraan juga berdampak loh jemaah. Gara-gara melakukan perbuatan maksiat. Tidak dari di selainnya juga dari kendaraan tersebut. Maka keluarga juga akan berdampak. Maka tugas kita sebagai seorang anak, doakan orang tua kita. Kemudian didik anak kita pula supaya mereka terus berbuat bakti kepada kita, kemudian kerjakan amal-amal soleh. Walaupun amal itu remeh jemaah, gak jadi masalah. Nyumbang di masjid mungkin hanya beli gorengan, lagi ada gotong royong jemaah. Ada gorengan antum beli cuma 20.000, kasih. Itu pahala jemaah. Apalagi kalau antum nyumbang masjid kemudian digunakan untuk sholat, digunakan untuk kajian, akan terus mengalir. Orang tua kita dapat jemaah. Sebagaimana kita dapat, orang tua juga dapat. Nah, Allah Ta'ala alam shawab, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ana pribadi, kemudian bagi para jemaah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup kita. Bagi kita yang memiliki orang tua, maka terus berbuat bakti kepada mereka. Adapun orang tua kita yang sudah meninggal dunia, berbuat bakti dengan amalan-amalan soleh. Semoga kita dipertemukan di surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Rabbal Alamin.
Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم